kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita kembali berjumpa bersama Ibu Guru Olive, Bapak Guru Anas, dan Ibu Guru Lola. Nah, anak-anak sekolah minggu semuanya sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, mari bangkit berdiri. Mari memuji Tuhan dengan menyanyikan Ayo Pergi Sekolah Minggu. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama dengarkan firman-Nya. Kita ulangi sekali lagi. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu, bersama-sama dengarkan firman-Nya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Ya, pernah tidak kalau mamanya tanya, Anas, lihat tidak ikat rambutnya mama? Terus Anas bilang, mama, saya tidak lihat. Padahal Anas yang menyembunyikan atau menyimpan ikat rambut mamanya. Tapi Anas pura-pura tidak tahu, bilang, mama, saya tidak tahu, saya tidak lihat. Nah, perbuatan yang Anas lakukan itu berbohong. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita tidak boleh berbohong, karena sekalipun kita berbohong, Tuhan tahu. Jadi, anak-anak sekolah minggu, Tuhan tidak senang kalau kita berbohong. Nah, sama seperti lagu kita, hati-hati tanganku. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, Amin. hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca pembacaan Mazmur dari Mazmur 5 ayat yang ke-6a. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Nah, anak-anak sekolah minggu, mungkin selama seminggu ini kita melakukan kesalahan kepada mama papa kita, saudara kita, atau teman-teman kita. Mari anak-anak sekolah minggu kita memohon ampun kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu memohon ampun jika seminggu ini ya Tuhan, kami membuat kesalahan kepada mama papa kami, saudara kami, dan teman-teman kami. Ampuni kami Tuhan. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu,
dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita memberikan persembahan, mari dengarkan nats persembahan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 C. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari memberi persembahan dengan memuji nama Tuhan, dengan menyanyikan adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita mendoakan persembahan dan kita akan mendengarkan cerita. Nah, semuanya, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan, biarlah itu dapat menjadi kelulusan untuk kerajaan-Mu. Dan ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan cerita. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, berikan kami hikmat ya Tuhan, berikan kami mendengarkan cerita dengan tenang. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu semua dulu tenang. Bapak Guru akan bercerita tentang Raja Salomo. Salomo adalah seorang putra Daud yang kemudian menjadi raja ketiga di kerajaan Israel setelah Saul dan Daud ayahnya. Salomo juga dikenal menjadi raja yang sangat bijaksana. Pada waktu itu, dua perempuan datang menemui Raja Salomo. Seorang dari kedua perempuan ini menjelaskan bahwa perempuan ini dan aku tinggal dalam satu rumah. Pada hari yang ketiga, perempuan itu juga melahirkan seorang anak. Dan hanya mereka berdua tinggal dalam rumah itu. Lalu, pada suatu malam, anak perempuan itu meninggal karena ia menidurinya. Dan pada waktu malam, ia bangun dan menukar bayinya yang mati itu. Ketika perempuan itu bangun pada waktu pagi untuk menyusui anaknya, tampaklah ia kaget dan melihat bahwa bukan anaknya yang ia lahirkan itu. Perempuan yang meninggal anaknya itu berbohong kepada Raja Salomo. Dia menjelaskan bahwa anak yang meninggal itu bukan anakku dan anak yang hidup itu adalah anakku. Tetapi perempuan itu lagi berkata kepada Raja Salomo, bukan, anakku yang masih hidup dan anakmu lah yang mati. Maka Raja Salomo dalam mengambil keputusan, dia meminta petunjuk kepada Tuhan karena masalah kedua perempuan itu sangat sulit bagi Raja Salomo. Akhirnya Salomo berdoa menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan. Setelah itu, Raja menyuruh prajuritnya untuk mengambilkan pedang dan menyuruh memotong menjadi dua bagian anak itu. Sehingga
masing-masing perempuan itu mendapatkan setengah bagian dari anak itu. Nah, mendengar perkataan Raja Salomo, perempuan yang empunya anak yang masih hidup itu merasa kasihan, bahkan tidak tega akan hal itu. Maka kata perempuan itu kepada Raja Salomo, "Jangan dibunuh. Berikanlah anak itu kepada perempuan itu." Sedangkan orang-orang dan perempuan lain berkata, "Penggallah, sehingga setengah untuknya dan setengah lagi untukku." Tetapi raja menjawab, "Berikanlah bayi itu kepada ibu yang punya rasa belas kasihan, karena sesungguhnya dia adalah ibunya." Akhirnya ibu itu mendapatkan bayinya. Dengan pertolongan Tuhan, Raja Salomo mengetahui siapa ibu sebenarnya dari anak yang masih hidup itu. Ingat, Tuhan tahu hati setiap orang, dan Tuhan juga tahu dan Tuhan juga tidak suka kepada anak-anak yang suka berbohong. Amin. Demikianlah cerita kita minggu ini. Tema kita pada hari ini, Tuhan tahu kebohongan. Bacaan Alkitab dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nah, kita akan baca bersama-sama dari 1 Raja-Raja 3 ayat 27 dan 28. Ayo Bu anak-anak Intria bisa bantu mama papanya untuk membuka Alkitabnya dan dibantu membaca. Bu anak kecil, buka Alkitabnya, kita membaca bersama-sama. 1 Raja-Raja 3 ayat 27 dan 28. Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sama seperti cerita kita pada saat ini, Tuhan tidak senang kalau anaknya suka berbohong. Sama seperti lagu kita, mari kita menyanyikan, "Aku senang jadi anak Tuhan." Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, saat ini kita akan berdoa syafaat. Ayo anak-anak sekolah minggu, semuanya lipat tangan. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu di mana pada hari ini kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, meskipun kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh melayani Tuhan. Engkau senantiasa memberkati setiap pelayanan kami, guru sekolah minggu yang bertugas. Engkau Tuhan yang memberkati. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu Tuhan berada pada saat ini. Engkau memberkati setiap permainan mereka, setiap pertumbuhan mereka, setiap sekolah, bahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan.
Kami juga berdoa akan anak-anak-Mu Tuhan, jikalau di sepanjang minggu ini ada yang berulang tahun, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau juga Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggumu, yang mungkin ada yang sakit Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus jaga dan pulihkan, berikanlah mereka kesembuhan Tuhan sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati Tuhan setiap orang tua anak-anak sekolah minggumu. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati. Allah Bapa kami dalam sorga, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan Engkau selalu menjaga dan melindungi akan kehidupan kami Tuhan. Hari ini juga kami berdoa akan bangsa dan negara kami Tuhan, yang pada saat ini Tuhan kami masih diselimuti oleh adanya virus COVID-19, sehingga kami Tuhan tidak bebas akan beraktivitas. Tuhan jaga dan lindungi kami Tuhan, segenap keluarga kami. Engkau juga Tuhan memberkati setiap guru sekolah minggu, bahkan tim multimedia pada hari ini Tuhan, yang boleh melayani Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap aktivitas, setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa ungkapan syukur kami, yang dimana Engkau telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari dengarkan petunjuk hidup baru. Dari Amsal 5 ayat yang ke-14. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Mari anak-anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikian ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu depan. Dadah. Dadah.